Assalamualaikum teman-teman. Kalian pernah lihat nggak sih? Harga emas itu kayak naik lift yang nggak mau turun lagi? Serius deh, setiap kali kita cek harga, boom, naik lagi, naik lagi. Terus, kenapa sih harga emas bisa naik terus kayak gini? Ini bukan cuma rumor di grup WhatsApp keluarga ya, tapi ada fakta, sejarah, dan cerita seru di baliknya. Yuk, kita gali bareng-bareng. Let's go! Sebelum kita bahas kenapa harganya meroket, kita harus mundur sedikit dulu. Kenapa sih? Dari ribuan tahun lalu, emas itu dianggap begitu istimewa. Di zaman Mesir kuno, sekitar 2600 tahun sebelum Masehi, emas itu bukan cuma perhiasan. Emas itu simbol kekuasaan ilahi dan keabadian. Para firaun dikubur dengan emas bukan buat gaya-gayaan, tapi karena emas itu langka, nggak bisa berkarat, dan warnanya yang cemerlang dianggap mewakili dewa matahari. Bukan cuma di Mesir, bangsa Romawi, peradaban di India, dan kekaisaran Cina juga menggunakan emas sebagai simbol kekayaan dan status. Bahkan, emas jadi standar mata uang jauh sebelum kita kenal yang namanya uang kertas. Emas itu solid, nyata, dan dipercaya di seluruh dunia. Nah, lompat ke era yang lebih modern, ada yang namanya zaman gold standard. Sebelum tahun 1971, banyak negara di dunia mengikat nilai mata uang mereka langsung ke emas. Artinya, setiap lembar uang kertas yang kamu pegang, ada jaminan emas fisiknya di bank sentral. Ini bikin harga emas relatif stabil, nggak bisa loncat-loncat seenaknya. Uang punya sandaran yang kuat. Tapi, semua berubah di tahun ke-1971. Amerika Serikat, di bawah Presiden Nixon, secara resmi menghentikan gold standard. Sejak saat itu, nilai mata uang termasuk dolar Amerika Serikat nggak lagi dijamin oleh emas dan harga emas jadi mengambang bebas di pasar global. Harga emas mulai ditentukan oleh permintaan dan penawaran, kondisi ekonomi, gejolak politik, dan sentimen pasar. Dari sinilah perjalanan roller coaster harga emas yang sesungguhnya dimulai. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling panas. Kenapa harga emas terus-terusan bikin rekor baru belakangan ini, terutama menuju tahun 2025 dan 2026? Coba deh cek berita terbaru. Hampir setiap minggu kita dengar, harga emas global kembali pecah rekor, atau emas melonjak ke level tertinggi sepanjang masa. Ini bukan omong kosong. Menurut laporan terbaru dari analis di Goldman Sachs, harga emas diprediksi bisa menyentuh angka yang gila, antara 5.400 sampai 7.000 dolar AS per ons pada tahun 2026. Gila kan? Padahal beberapa tahun lalu harganya masih di kisaran 1.800 sampai 2.000 dolar. Ini kenaikan yang luar biasa. Bahkan di India, salah satu pasar emas terbesar di dunia, premi emas lokal atau selisih harga lokal dengan harga internasional sempat mencapai level tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Kenapa? Karena ada spekulasi pemerintah akan menaikkan biaya impor, jadi orang-orang pada panik beli duluan. Ini menunjukkan betapa masifnya permintaan emas saat ini. Oke, sekarang bagian intinya. Kenapa sih emas ini seolah-olah punya mesin turbo yang bikin harganya terus melesat? Ada 5 faktor utama yang jadi biang keladinya. Pertama, dan ini yang paling kuat, ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Coba kita lihat sekeliling. Pasar saham kadang goyang. Utang negara-negara besar membengkak. Belum lagi ada konflik dan perang di berbagai belahan dunia. Saat situasi dunia lagi nggak menentu kayak gini, investor pada lari kemana? Mereka cari tempat yang aman, yang nilainya nggak gampang anjlok. Dan disinilah emas tampil sebagai pahlawan tanpa jubah. Emas dianggap sebagai safe haven, tempat berlindung yang paling aman untuk menyimpan kekayaan. Semakin kacau dunia, semakin bersinar harga emas. Faktor kedua ini nih yang seru. Bank sentral di seluruh dunia lagi pada borong emas. Negara-negara besar seperti Cina, India, Rusia, dan banyak negara lainnya lagi giat banget menambah cadangan emas mereka. Kenapa? Salah satu alasannya adalah untuk mengurangi ketergantungan mereka pada dolar Amerika Serikat. Mereka ingin punya aset cadangan yang lebih netral dan stabil. Coba kalian bayangin, kalau pemain-pemain raksasa ini belanja emas dalam jumlah masif, otomatis permintaan global meroket kan? Dan kalau permintaan naik, ya jelas harganya ikut terbang. Faktor ketiga, suku bunga rendah atau potensi pemotongan suku bunga. Logikanya sederhana, kalau bank sentral seperti The Fed di Amerika menurunkan suku bunga, imbal hasil dari instrumen seperti deposito atau obligasi jadi kurang menarik. Bunga tabungan jadi kecil. Nah, orang-orang akan berpikir, ngapain simpen uang di sini kalau hasilnya segitu-gitu aja? Mereka akan cari aset lain yang bisa mempertahankan nilainya atau bahkan naik. Dan pilihan utamanya jatuh ke emas. Emas kan nggak ngasih bunga, jadi saat bunga instrumen lain turun, emas jadi lebih kompetitif. Faktor keempat, permintaan fisik dan ETF emas selain bank sentral, permintaan emas fisik dalam bentuk batangan, koin,
atau perhiasan juga tetap sangat kuat, terutama di negara-negara Asia seperti India dan Cina, di mana emas punya nilai budaya yang tinggi. Tapi bukan itu aja. Investor modern juga masuk ke emas lewat cara yang lebih canggih, yaitu melalui ETF emas. ETF ini adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa saham dan harganya mengikuti pergerakan harga emas. Ini artinya, uang dari institusi-institusi besar di seluruh dunia juga ikut mengalir deras ke pasar emas, mendorong harganya lebih tinggi lagi. Dan faktor kelima, yang sering dilupakan, pasokan terbatas. Emas itu bukan kayak data di internet yang bisa di-copy-paste. Emas adalah sumber daya alam yang harus ditambang dari perut bumi, dan prosesnya susah dan mahal. Produksi tambang emas di seluruh dunia itu sangat lambat, cuma nambah kurang dari 1% dari total emas yang ada setiap tahunnya. Jadi, ketika permintaan terus-terusan naik gila-gilaan, sementara pasokannya segitu-gitu aja, hukum ekonomi paling dasar pun berlaku. Harga pasti naik. Saking panasnya topik emas ini, di media sosial pun jadi rame banget. Kalian pasti pernah lihat kan meme atau postingan di TikTok atau Twitter yang bilang, "Bang, emas bakal tembus 10 juta per gram gak sih?" Atau habis gajian, langsung beli emas secuil. Nah, ini mungkin kedengarannya kayak bercandaan atau meme. Tapi jangan salah. Sentimen pasar ini punya kekuatan yang nyata. Dalam dunia investasi, ada yang namanya psikologi pasar. Kalau banyak orang percaya dan terus-terusan ngomongin kalau harga emas bakal naik, maka orang lain yang tadinya ragu jadi ikut-ikutan beli karena takut ketinggalan. Fenomena ini disebut FOMO, Fear of Missing Out. Dan ketika semua orang ramai-ramai membeli, ya beneran deh, harganya jadi tergoreng alias naik. Mirip efek viral di media sosial, sentimen positif ini bisa mendorong harga lebih tinggi dari yang seharusnya. Sekarang, giliran kalian. Aku mau kita diskusi bareng di kolom komentar. Aku punya beberapa pertanyaan buat kalian. Pertama, menurut prediksi kalian nih, harga emas bakal terus naik sampai berapa di tahun 2027 nanti? Coba tulis angka impian kalian di kolom komen. Kedua, kalian pribadi lebih suka investasi emas fisik yang bisa dipegang, atau lebih suka yang praktis lewat ETF atau aplikasi online? Coba tulis alasannya ya. Dan pertanyaan terakhir, ini yang paling seru. Kalau suatu saat nanti harga emas beneran mencapai 3 juta rupiah per gram, apa yang bakal kalian lakuin? Kalian bakal jual semua, tetap simpan, atau malah beli tambah lagi? Tulis jawaban kalian ya. Jadi, apa sih kaitan emas ini dengan investasi kita sehari-hari? Emas itu bukan cuma buat perhiasan atau mahar pernikahan aja. Emas adalah aset investasi dengan karakter yang sangat unik. Kelebihannya, emas itu terbukti bisa melindungi nilai uang kita dari gerusan inflasi. Saat harga-harga barang naik, harga emas biasanya ikut naik. Emas juga jadi penyelamat di masa krisis dan aset yang gampang diwariskan atau dijadikan tabungan jangka panjang. Tapi ada juga kekurangannya. Emas itu aset yang diam. Dia tidak menghasilkan pendapatan pasif seperti dividen dari saham atau bunga dari deposito. Dan meskipun tren jangka panjangnya naik, dalam jangka pendek harganya juga bisa naik turun atau volatil. Adapun tips dari pengamat ekonomi, jangan investasi emas cuma karena ikut-ikutan tren. Pahami dulu tujuan keuangan kamu apa. Apakah buat tabungan jangka panjang? Untuk melindungi nilai kekayaan? Atau sekadar diversifikasi portofolio biar nggak semua telur ditaruh di satu keranjang? Kalau kamu baru mulai, coba alokasikan porsi yang pas antara emas, saham, reksadana, dan uang tunai. Jadi kesimpulannya, kenapa harga emas terus naik? Sederhananya, ini adalah badai sempurna. Permintaan global sedang tinggi-tingginya, didorong oleh ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Bank-bank sentral di seluruh dunia ikut borong. Pasokannya terbatas dari alam. Dan semua ini diperkuat oleh sentimen investor yang super positif. Kabar terbarunya? Seperti yang tadi kita bahas, banyak analis memproyeksikan harga emas bisa melonjak ke level yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Buat kalian yang sudah punya emas, selamat! Buat yang belum, mungkin ini saat yang tepat untuk mulai meliriknya sebagai bagian dari rencana keuangan kalian. Oh ya, dan satu lagi pesan khusus nih, buat kalian para pria yang belum menikah atau berencana menikah, melihat tren harga emas ini, kayaknya harus makin semangat ya kerjanya, biar bisa cukup membeli mahar emas untuk wanita yang kalian cintai. Semangat! Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka video informatif dan seru kayak gini, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe channel ini. Tulis juga pendapat kalian tentang harga emas di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.